Definisi termodinamika dan pindah panas. Termodinamika ialah cabang ilmu fisika yang mempelajari kalor dan cara perpindahannya. Termodinamika membahas sistem dalam keseimbangan. Perpindahan panas atau kalor ialah suatu ilmu untuk meramalkan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Pada dasarnya, aplikasi termodinamika dapat terjadi pada beberapa alat, adapun alat tersebut seperti rice cooker. Rice cooker merupakan alat rumah tangga listrik yang berguna untuk memasak nasi. Meskipun tujuan utama alat ini adalah untuk memasak nasi, tetapi dapat juga difungsikan untuk hal yang lain. Tahukah kamu apa saja fungsi dari rice cooker? Mari kita simak penjelasannya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, fungsi rice cooker yang paling utama adalah untuk memasak nasi. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, alat rice cooker ini sekarang telah banyak digunakan untuk hal yang lain. Adapun fungsi lainnya yaitu seperti merebus mie instan, merebus sayuran, membuat agar-agar, membuat bolu atau brownies, membuat variasi pada olahan nasi, hingga merebus telur. Siapa sih penemu rice cooker? Rice cooker pertama kali ditemukan oleh Yoshida Minami awal pada tahun 1937. Alat ini pertama kali dikembangkan oleh tentara Jepang. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah rice cooker. Bagian-bagian rice cooker. Berikut ini gambaran bagian-bagian umum dari rice cooker. Yang pertama steam release, yang kedua float valve, yang ketiga lid fan, yang keempat inner pot, yang kelima heating element, yang keenam exterior pot, yang ketujuh lid fan slot, yang ke-8 cooker housing, yang 9 spot shelf, yang ke-10 base and heating units, yang ke-11 control panel, yang ke-12 kotak kontrol, yang ke-13 tanda posisi penutupan, yang ke-14 tutup rice cooker, yang ke-15 tutup pegangan, yang ke-16 kabel listrik, dan yang ke-17 ada akumulasi kondensasi. Selain memiliki bagian-bagian umum, rice cooker juga memiliki bagian-bagian dalam, yaitu berikut ini bagian dalam pada rice cooker. Bahan pada pembuat rice cooker. Secara garis besar ada dua bahan rice cooker. Yang pertama menggunakan lapisan teflon dan yang kedua menggunakan bahan stainless steel. Kedua bahan tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pada kedua bahan tersebut. Cara kerja pada rice cooker. Ketika kita memasukkan ataupun menuangkan beras dan juga air ke dalam rice cooker, lalu menekan tombol cook, maka di sini saklar ataupun switch akan terhubung. Arus listrik dari L langsung menuju case heater, sehingga LED cooking dapat menyala ataupun hidup seperti berikut ini. Di sini case heater menghasilkan panas secara maksimal. Bila tegangan listrik 220 volt, maka case heater juga akan mendapatkan 220 volt tersebut. Dengan begitu, untuk memanaskannya bisa sampai pada suhu ataupun temperatur 100 derajat Celcius sampai airnya habis. Sebagaimana bahwa titik didih air itu sebesar 100 derajat Celcius. Sesuai dari beberapa literatur yang didapatkan, bahwa segala energi panas yang diserap akan dialokasikan untuk mengubah wujud air menjadi gas. Sehingga, dalam hal ini, air dalam panci akan menguap seperti yang terlihat dari kepulan uap air yang keluar dari rice cooker ini. Sebagaimana ketika air sudah habis, maka sebagian akan terserap dan sebagian lagi akan menguap. Setelah air sudah menguap, di sini inner pot ataupun panci pada rice cooker akan terus dipanaskan oleh energi listrik. Sehingga suhu akan naik melebihi 100 derajat Celcius hingga bisa pada 134 derajat Celcius. Karena itu, termostat trip lepas dari magnet dan juga memutuskan aliran listrik, sehingga memicu serta menekan tuas yang membuat saklar dapat bergeser dari mode cook menjadi mode warm. Sebagai tambahan, di sini magnet dipengaruhi oleh suhu. Untuk rice cooker, magnet ini didesain untuk kehilangan sifat magnetnya. Jadi, ketika suhu sudah melebihi 100 derajat Celcius, maka dapat membuat per yang terletak pada bawah inner pot ataupun panci rice cooker ini terlepas dari bawah inner pot, sehingga dapat men-trigger rice cooker ini dari mode cook menjadi mode warm seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada mode ini nasi sudah matang dan tidak akan mungkin terjadi kegosongan karena suhu langsung turun dari titik didih dan air tidak lagi menguap. Sebagaimana bahwa saat warming, arus listrik dari L melalui mica heater atau termistor sehingga LED warming tadi dapat menyala. Yang dimana di sini tegangan yang keluar dari mica heater kurang dari 25 volt yang menyebabkan case heater hanya menerima tegangan kurang dari 25 volt. Dengan begitu, tegangan yang masuk ke case heater dikontrol oleh termistor sehingga diperoleh panas yang stabil agar nasi dapat tetap hangat.
Dari cara kerja yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka bagaimana sistem termodinamika pada rice cooker ini? Pada dasarnya, rice cooker ini menerapkan prinsip hukum 1 termodinamika, yang dimana pada rice cooker ini terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Di sini suatu zat cair akan menguap apabila tekanan uap sama dengan tekanan zat cair. Untuk dapat lebih jelas, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Selain dari sistem termodinamikanya, bagaimana mekanisme perpindahan panas yang terjadi pada rice cooker? Saat rice cooker bekerja, terjadi perpindahan panas menggunakan dua cara, yaitu secara konduksi dan juga konveksi. Perpindahan panas berawal ketika elemen pemanas pada rice cooker ini dipanaskan dengan menggunakan energi listrik, sehingga panas dari elemen pemanas tersebut akan dapat berpindah menuju panci rice cooker secara konduksi. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi pada rice cooker ini terjadi saat panas dari heater yang sebelumnya sudah memanaskan panci tadi juga dapat mengalirkan panas kepada air dan beras, sehingga air akan mendidih dan beras yang ada dalam panci rice cooker tersebut akan matang menjadi nasi. Perhitungan pindah panas pada rice cooker. Untuk dapat menghasilkan perhitungan mengenai perpindahan panas pada rice cooker ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah perhitungan seperti berikut ini. Dari beberapa langkah-langkah perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat diperoleh perhitungan perpindahan panas rice cooker yakni sebesar 0,02435 kW. Perhitungan efisiensi pada rice cooker. Berikut ini adalah data rice cooker yang akan kita cari efisiensinya. Dan ini merupakan bentuk perhitungan efisiensi rice cooker dari data sebelumnya. Adapun nilai efisiensi yang didapat adalah sebesar 10,05%. Dari beberapa penjelasan mengenai aplikasi termodinamika dan pindah panas pada rice cooker ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rice cooker merupakan alat listrik dalam rumah tangga yang sering diaplikasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memasak nasi, rice cooker juga memiliki banyak fungsi lainnya seperti memasak sayuran, mengukus bolu, merebus telur, dan lain sebagainya. Di sini, rice cooker memiliki bagian-bagian penting dalam penyusunannya. Bagian-bagian tersebut meliputi bagian umum pada rice cooker dan juga bagian dalam pada rice cooker. Kemudian, pada dasarnya rice cooker ini dapat dibuat dalam beberapa bahan, diantaranya bahan tersebut seperti stainless steel, aluminium, dan lain sebagainya. Untuk sistem termodinamika yang terjadi pada rice cooker ini menerapkan hukum 1 termodinamika. Sedangkan untuk mekanisme perpindahan panas yang terjadi pada rice cooker ini adalah perpindahan panas secara konduksi dan juga konveksi.